Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destia Wahyu Ramadhani, NIM B93219110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dalam mata kuliah Konseling Karir dan Industri. Materi pertama yaitu berjudul Teori Perkembangan Karir menurut Ginsberg atau nama panjangnya Eli Ginsberg. Di sini terdapat sejarah Ginsberg, yaitu bahwa pada tahun 1951 pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir dari sudut pandang perkembangan. Nah, tim penelitian ini terdiri dari seorang pakar ekonomi, seorang psikiater, seorang sosiolog, dan seorang psikolog, di mana mereka ini berkolaborasi untuk membentuk rasional pentingnya teori pilihan karir. Menurut Ginsberg dan teman sejawatnya menyimpulkan bahwa terdapat 4 variabel signifikan yang termasuk ke dalam pilihan karir. Di antaranya yang pertama yaitu variabel realita atau kenyataan. Nah, variabel ini itu dapat menjadi penyebab bagi individu untuk memberikan respon pada tekanan yang diberikan oleh lingkungannya dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap karir. Nah, yang kedua yaitu ada variabel pengaruh pendidikan. Pada variabel yang kedua yaitu jumlah dan jenis pendidikan yang pernah diperoleh oleh individu akan mempengaruhi bagaimana dia membuat keputusan yang sehubungan dengan karirnya. Yang ketiga yaitu variabel faktor emosional. Pada variabel ini termasuk ke dalam respon individu terhadap lingkungannya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan. Kenapa? Karena faktor kepribadian dan emosional pada diri individu akan berjalan seiring dengan pemilihan karir yang dipilihnya. Yang keempat, yaitu ada variabel nilai individu. Nah, dalam variabel yang keempat ini sangat perlu diperhatikan dan bahkan menjadi variabel yang penting dalam pemilihan karir. Karena nilai individu sendiri akan mempengaruhi di kualitas pemilihan karir dengan cara melihat kelebihan dari diri individu tersebut. Selanjutnya yaitu ada pokok teori. Nah, pokok teori ini tuh pada konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir yang dikemukakan oleh Ginsberg dikelompokkan dalam 3 unsur. Yang pertama ada proses, yang kedua ada kompromi, dan yang ketiga ada optimisasi. Proses sendiri ini tuh mengatakan bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan suatu proses, jadi tidak ada yang instan. Nah, yang kedua yaitu ada kompromi. Kompromi ini merupakan bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor dari minat, kemampuan, dan nilai dari diri seseorang. Yang terakhir yaitu ada optimisasi. Optimisasi itu merupakan penyempurnaan teori atau bisa disebut juga individu yang mencari kecocokan dalam pekerjaannya. Berikutnya yaitu proses pilihan karir menurut Ginsberg terdapat 3 tahap. Yang pertama ada fantasi. Nah, fantasi ini tuh didasarkan pada hasil identifikasi individu terhadap peran orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan perkembangan individu. Yang kedua yaitu tentatif. Tentatif ini mulai menetapkan pilihan individu berdasarkan minat dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam masa tentatif ini, pilihan karir orang mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan atau minat. Nah, individu sendiri itu dalam tahap tentatif ini menyadari bahwa minatnya itu dapat berubah-ubah. Maka individu bisa menanyakan kepada diri sendiri apakah dia memiliki kemampuan melakukan suatu pekerjaan dan apakah kapasitas itu cocok dengan minat yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ada tahap realistik. Nah, pada tahap ini itu mengantarkan pada pencapaian seperti pemahaman terhadap minat dan kemampuan. Selanjutnya yaitu ada faktor pemilihan karir menurut Ginsberg. Yang pertama yaitu mengatakan bahwa realitas adalah pemilihan suatu pekerjaan akibat dari tekanan lingkungan. Nah, tekanan lingkungan ini sendiri itu seperti tekanan lingkungan dari keluarga, masyarakat, teman, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengatakan bahwa pendidikan adalah faktor yang terdapat pada bidang karir yang ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pendidikannya. Nah, misalnya nih, seorang individu itu kuliah di keguruan, maka ia akan dituntut menjadi guru. Atau mungkin kuliah di kedokteran, maka dia akan dituntut menjadi dokter, seperti itu. Yang ketiga yaitu emosi adalah
salah satu faktor pemilihan karir yang tergantung pada aspek kepribadian seseorang. Nah, di mana emosi ini, faktor ini itu lebih condong pada fisik dan keahlian pada bidang studi dan mengikuti bakat minat yang dimilikinya. Yang keempat, yaitu nilai pribadi adalah faktor yang menentukan karir berdasarkan pada aspek kepribadian seseorang. Nah, atau bisa disebut juga dengan sesuka hati atau terserah individu itu mau berkarir seperti apa. Selanjutnya yaitu implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama mengatakan bahwa informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling memungkinkan siswa dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan yang dapat mereka pilih setelah nanti menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua yaitu dalam kegiatan konseling karir bertujuan untuk mengukuhkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau dia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Jadi di sini di dalam bimbingan konseling ini teori Ginsberg dapat membantu individu dalam menetapkan pilihan si klien atau menetapkan pilihan konseling dalam memilih karir. Yang ketiga yaitu aplikasi konseling karir dengan pola pendekatan konseling behavioral yang berupa minat, keinginan, dan keterampilan. Hal ini sangat membantu individu dalam mencapai kecocokan dan kepuasan kerjanya. Nah, jadi dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa teori perkembangan karir ini menurut Ginsberg menyatakan bahwa pilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses perkembangan yang meliputi jangka waktu tertentu. Jadi kembali lagi dari awal, bahwasannya pemilihan karir ataupun pemilihan sebuah pekerjaan itu tidak ada yang instan, melainkan semua butuh proses dari awal hingga akhir. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh kalian semua dan bisa bermanfaat oleh kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.